Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan, amin. Mari angkat suara kita. Bersyukur Tuhan, ku bersyukur Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita ketemu lagi di Lilin Kecil. Bersyukur pagi hari ini kita mau sama-sama kembali belajar satu kebenaran firman Tuhan yang bisa menguatkan, memampukan setiap kita untuk menjalani kehidupan kita hari-hari ini. Karena kita percaya sebuah lilin tanpa korek api tidak akan ada artinya. Kenapa? Karena korek api itulah sumber untuk menyalakan lilin sehingga lilin itu dapat menerangi sebuah ruangan. Demikian pula kita percaya bahwa setiap kita butuh firman Tuhan untuk menyalakan api itu dalam kehidupan setiap kita, sehingga kehidupan kita bisa menjadi terang, menjadi berkat, kesaksian buat banyak orang. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Pagi hari ini kembali kami datang, kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau menjamah melalui setiap kami di mana kami berada, mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan, bahwa apa yang kami miliki, yang kami punya saat ini, semuanya semata-mata hanya kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya. Ada sebuah peribahasa Bapak Ibu seperti kacang yang lupa sama kulitnya, dimana kadangkala seseorang itu lupa akan asal-usulnya, lupa dari mana dia berasal, lupa siapa yang menemaninya pada saat biasanya orang tersebut mencapai kesuksesan, mencapai satu puncak karir yang selama ini dia kejar dalam hidupnya. Amin. Demikian pula yang dialami oleh orang-orang sejak zaman dahulu yang tertulis dalam Alkitab. Banyak dari raja-raja, khususnya di zaman masa-masa setelah pemerintahan Raja Salomo, banyak raja-raja itu seakan-akan menjadi raja yang tadinya bukan siapa-siapa. Begitu dia diangkat Tuhan, kemudian tiba-tiba dia berubah setia kepada Tuhan. Persis seperti peribahasa tadi, seperti kacang lupa sama kulitnya. Amin. Yuk kita sama-sama baca kebenaran firman Tuhan ini dalam Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-14. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-14 ayat yang ke-7
sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Pergilah, katakanlah kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tahi sampai habis. Wow, sungguh sangat mengerikan firman Tuhan yang disampaikan seorang nabi ini kepada seorang raja Israel yang bernama Yerobeam. Singkat ceritanya begini Bapak Ibu, latar belakangnya adalah pada waktu itu setelah kerajaan diperintah oleh Raja Salomo, kerajaan Israel berada dalam keadaan sangat tenang, aman, tentram, dan damai. Tetapi rupa-rupanya Salomo melakukan kesalahan besar. Dia menjalankan pemerintahan tidak seperti bapaknya Daud, yang dimana dia selalu menaklukkan daerah dengan berperang. Salomo lebih menyukai negosiasi, sehingga dia melakukan negosiasi dengan berbagai macam daerah-daerah bangsa-bangsa lain yang pada waktu itu ada sekitar sekeliling Israel. Dengan apa? Dengan menikah. Sehingga bukanlah satu hal yang aneh kalau Salomo memiliki ratusan istri, bahkan gundik Bapak Ibu. Semuanya sebenarnya hanya demi misi politiknya, sehingga tidak perlu terjadi pertumpahan darah. Kenapa? Karena arti nama dari Salomo adalah nama Shalom, yaitu damai sejahtera. Nah, demikian pula akhirnya betul digenapi, pemerintahnya sangat damai. Dan tetapi setelah Salomo mulai menjadi tua, terlalu banyak istri mengakibatkan dia justru jatuh cinta kepada istrinya, dan akhirnya istrinya membuat dia menyembah dewa-dewa dari bangsa-bangsa lain yang selama ini dari mana istrinya tersebut berasal. Akhirnya Tuhan murka, sehingga Tuhan mengoyakkan kerajaan itu. Tetapi karena Tuhan berjanji kepada Daud, dia menyisakan satu suku bangsa, itu Yehuda, untuk tetap ada sebuah kerajaan, sehingga keturunan Daud sebagaimana firman Tuhan tetap berlangsung sampai selama-lamanya. Bahkan Tuhan Yesus Kristus sendiri pun adalah keturunan Daud. Amin. Nah, yang bangsa yang lain, 11 bangsa yang lain, 11 suku Israel yang lain, diserahkan kepada seorang muda yang bernama Yerobeam. Namun apa yang terjadi? Yerobeam ini siapa? Yerobeam itu adalah seorang yang mantan pegawai Salomo yang cukup baik dengan prestasi pekerjaan yang sangat-sangat luar biasa, sehingga dipercaya satu pekerjaan proyek yang luar biasa oleh Salomo. Tetapi singkat cerita, karena Tuhan ingin menegur Salomo, Tuhan pun mengangkat Yerobeam untuk memerintah atas suku-suku di Israel, sehingga pada waktu itu kerajaan terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel yang diperintah oleh Yerobeam. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yerobeam yang tadinya bukan siapa-siapa, bahkan sempat terancam akan dihabisi oleh Salomo, diangkat Tuhan menjadi seorang raja besar yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, keturunan Salomo yaitu Rehabeam hanya memerintah beberapa suku, tetapi Yerobeam memerintah suku-suku yang lebih banyak. Tentunya lebih lebih hebat, lebih luar biasa. Satu kepercayaan yang dahsyat, yang selama dia hanya seorang pegawai, tiba-tiba dia diangkat menjadi seorang raja. Namun apa yang terjadi? Pada saat Yerobeam mencapai puncak kesuksesan hidupnya, puncak karirnya sebagai seorang raja yang luar biasa, kekuasaannya, daerahnya, pasukannya, rakyatnya, tiba-tiba Yerobeam berpikir dengan caranya dia, agar apa?
agar bangsa Israel tidak kembali lagi kepada keluarga Daud. Karena dia berpikir, kalau bangsa Israel tetap beribadah ke Yerusalem, otomatis nanti lambat laun akan kembali kepada keluarga Daud. Sehingga Yerobeam tidak lagi memiliki kekuasaan. Ini dia seringkali menjadi kesalahan dari setiap kita. Kita seringkali seperti kacang lupa sama kulitnya. Kita seperti orang yang lupa diri. Bahwa pada saat kita berhasil diberkati oleh Tuhan mencapai satu kesuksesan, satu karir, satu kemapanan ekonomi, Tuhan berikan kepercayaan yang luar biasa, berkat-berkat yang luar biasa. Kita sering merasa lupa bahwa itu semata-mata anugerah dari Tuhan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita. Seharusnya kita tetap terpaku kepada Tuhan. Tetapi seringkali ketika kita sudah berada di top position, kita terpaku kepada berkat Tuhan, kepada anugerah Tuhan, kepada yang sudah Tuhan berikan pada setiap kita, dan bukan kepada Tuhan itu sendiri. Sehingga kita mulai memakai cara-cara kita untuk mempertahankan kesuksesan kita, keberhasilan kita, kemapanan kita, kenyamanan kita, dan kita tidak peduli lagi dengan cara Tuhan. Ini yang dilakukan Yerobeam. Dia berusaha membuat bangsa Israel nggak kembali lagi sama Daud dengan cara apa? Dia membangun lembu emas, satu penyembahan yang sangat-sangat membuat Tuhan murka, bahkan pada waktu itu menghabisi sebagian besar dari bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, ketika Musa sedang berjumpa dengan Tuhan di atas gunung Sinai, dan tiba-tiba nggak turun-turun, lalu bangsa Israel memaksa Harun membuat sesuatu untuk mereka sembah. Itulah penyembahan pertama lembu emas, dan ini diulang kembali oleh Yerobeam. Sesuatu hal yang sangat mengerikan. Seringkali kalau mental kita belum siap, jiwa kita belum siap, karakter kita belum siap, berkat yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya akan membawa kutuk kepada kita. Saudara baca sendiri tadi, firman Tuhan mengatakan apa yang terjadi dengan keluarga Yerobeam, disapu habis oleh Tuhan karena Tuhan sangat murka. Waspada Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, hari-hari ini kalau Tuhan sedang berkati setiap kita, Tuhan sedang angkat kita, Tuhan sedang memakai kita, mempercayakan hal-hal yang luar biasa. Jangan lupa bahwa semuanya itu dari Tuhan. Kita lahir gak membawa apa-apa, demikian pula pada saat kita meninggal kita tidak membawa apa-apa. Jadi jangan sampai diri kita, hidup kita terikat kepada hal-hal yang ada dari dunia ini. Jangan terikat kepada berkat Tuhan. Yang berfokus kepada berkat Tuhan, yang berfokus kepada kemapanan yang dunia ini tawarkan, tetapi berfokuslah pada Tuhan, Sang Empunya berkat, Sang Pemberi berkat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, banyak kali Tuhan izinkan ada masalah, persoalan, pergumulan dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami penderitaan, sakit, penyakit, atau apapun. Untuk apa? Untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita bahwa jangan terpaku hanya kepada berkat-berkat Tuhan, terpaku kepada anugerah yang sudah Tuhan berikan, pada kesuksesan-kesuksesan yang sudah Tuhan sediakan buat setiap kita. Padahal senyatanya itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan. Itu semua mata-mata hanya karena anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Dari mana sih asalnya otak kita, kecerdasan kita, hikmat kita, kepintaran, kerajinan, kekuatan kita untuk terus tetap bertahan sampai mencapai impian-impian kita? Semuanya dari Tuhan, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah berkata bahwa wah, kalau nggak ada aku nih, perusahaan ini pasti berantakan. Kan aku yang buat perusahaan ini begitu besar. Kan aku yang buat perusahaan ini memiliki nama baik. Hati-hati Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau kita mulai sombong, Tuhan akan binasakan kita begitu saja, menyapu habis bersih seperti Tuhan menyapu keluarga Yerobeam. Bukankah itu yang Tuhan lakukan pada waktu itu pada pemerintah Raja Babel? Kalau tidak salah Raja Nebukadnezar yang Tuhan halau karena dia mulai sombong pada saat dia menatap kerajaannya begitu megah, begitu wow. Hati-hati. Kalau hari-hari Tuhan berkati setiap kita dengan kenyamanan, keamanan dalam segala bidang keadaan, baik ekonomi, baik keluarga, baik keuangan, pendidikan, karir, pekerjaan, usaha, waspada. Jangan sampai itu mengikat kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan kita menjadi sombong. Banyak orang hari-hari ini, mereka tertipu gelap mata oleh harta dan dunia. Sehingga di masa-masa sulit bukannya mereka semakin kuat, semakin bertahan, tapi mereka semakin terjerumus sehingga mengalami kebinasaan.
Sudah bukan rahasia lagi. Investasi bodong sudah memakan korban ribuan orang. Puluhan ribu bahkan. Bahkan tidak sedikit dari korban itu yang sampai melakukan bunuh diri. Kenapa? Karena mereka berpikir dengan cara mereka. Bahwa mereka berusaha mempertahankan kekayaan, kemapanan finansial mereka dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga mereka kena tipu. Yang tadinya memiliki harta kekayaannya begitu besar luar biasa. Tiba-tiba dalam sekejap mata tidak memiliki apa-apa. Persis seperti yang dialami oleh keluarga Yerobeam. Tetapi selama kita berusaha untuk mendekat kepada Tuhan, mentaati perintahnya, hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam kekudusannya, mungkin ada waktunya, ada kalanya kita tidak kuat, kita jatuh dalam dosa. Tetapi jangan hidup di dalam dosa. Bangkit kembali, ingat lagi kepada Tuhan. Saudara, apa yang membuat Tuhan begitu cinta kepada Daud? Bukan karena kebenaran dari Daud. Saudara tahu sendiri apa yang dilakukan Daud. Salomo tidak pernah membunuh orang selama pemerintahannya. Salomo tidak pernah merencanakan pembunuhan berencana selama seumur hidupnya. Tetapi Daud apa yang dia lakukan? Dia melakukan pembunuhan berencana. Demi apa? Merebut istri dari seorang anak buahnya. Tetapi apa Tuhan tolak Daud? Tidak. Bahkan Tuhan sangat mengasihi Daud. Kenapa? Daud boleh jatuh, tetapi dia bangkit kembali. Dia bertobat mencari wajah Tuhan. Sehingga Tuhan pulihkan dia. Amin. Hari ini, Bapak Ibu, kalau senyatanya Tuhan izinkan juga masih mengalami masalah persoalan bergumulan, ingatlah bahwa itu adalah proses untuk membentuk diri kita, untuk mempersiapkan kita, sehingga kita bisa menerima berkat yang besar dari Tuhan, sehingga kita tidak jatuh dalam berkat itu, tetapi kita justru semakin melihat kepada Tuhan. Bukankah itu yang dialami oleh Ayub? Yang Tuhan izinkan mengalami penderitaan pergumulan begitu berat dalam hidupnya dengan satu tujuan, agar Ayub mengenal siapa Tuhannya. Amin. Sebab Tuhan yang memiliki segala-galanya, bukan kita, Bapak Ibu. Bukan kehebatan kita, penampilan kita, kepintaran, kepandaian kita, usaha keras kita, kerja keras kita. Bukan, Bapak Ibu. Semua itu semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Bagian kita hanyalah mentaati apa yang menjadi kehendaknya, perintahnya dengan benar. Oleh karena itu setiap hari mulailah harimu dengan membangun hubungannya intim dengan Tuhan. Dengan berdoa, baca Alkitab, memuji, menyembah Tuhan. Belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga sewaktu Tuhan angkat kita, kita tidak akan jatuh seperti Yerobeam, Bapak Ibu. Dan sewaktu Tuhan izinkan kita dimurnikan di proses, kita akan kuat dan bertahan seperti Ayub. Amin. Hari ini, jikalau Tuhan sedang berkati saudara dan saya, jangan seperti kacang lupa kepada kulitnya. Dan sekalipun hari ini, kalau Tuhan sedang murnikan setiap kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Percaya bahwa Dia ada untuk saudara dan saya. Amin. Berkali-kali orang benar jatuh, tetapi dia akan bangkit kembali. Karena Kristus Yesus sudah mati buat saudara dan saya, menebus dosa kita. Berikan anugerah kepada kita sehingga kita tidak lagi hidup diikat, diperhamba oleh dosa, oleh sekularitas dunia ini, oleh hedonisme dunia ini. Tetapi kehidupan kita berada dalam kerajaan Allah, yaitu damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas. Jehovah Immanuel. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Terus ingatkan kami Tuhan bahwa apapun yang kami miliki, apapun yang alam kehidupan kami hari-hari, semata-mata cuma karena anugerah Tuhan. Cuma karena pemberian Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena hebat kami, bukan karena kebenaran kami, bukan karena kerja keras kami. Iya, memang kami harus bekerja keras. Iya, memang kami harus berusaha. Tetapi terlebih daripada itu, usaha yang pertama dan utama adalah mencari wajah Tuhan, hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan, hari ini anak-anak sedang mengalami masalah, pergumulan, persoalan. Tuhan berikan jalan keluar. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang mengalami keterikatan dengan dosa seksual Tuhan, pornografi, kemesuman Tuhan, perselingkuhan Tuhan, narkoba Tuhan, LGBT, apapun Tuhan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menuai kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya kami sudah Tuhan Yesus Kristus tebus, dan kami bukan lagi hamba dosa, tapi kami hamba kebenaran. Sehingga kami tidak akan pernah bisa lagi hidup di dalam dosa. Kami hidup dalam kasih karunia Tuhan untuk mengasihi, menyayangi, mencintai Tuhan, dan menjadi berkat buat orang sekitar sekeliling kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami terus berdoa buat bangsa ini, Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri, anggota MPR, DPR, KPK, MK, TNI, Polri Tuhan. Semuanya Tuhan, pemerintahan bangsa ini adalah pemerintah takut akan Tuhan, yang berserah pada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sehingga pemerintah bangsa ini Tuhan dapat memerintah Indonesia dengan roh gentar takut akan Tuhan. Dan kasih-Mu tertulis buat bangsa kami diberkati, dipulihkan, dijamah, disembuhkan oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih banyak Bapak. Dan kami akhiri ibadah kami pada pagi ini dengan doa Tuhan Yesus Kristus ajarkan sendiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makan kami cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam mencoba, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari ya Bapa Tuhan kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, sudah memperluas daerah kami, tangan sudah menyertai melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Berkat anugerah dari Bapa yang mengasihi setiap kami, kasih karunia dalam Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan persekutuan yang manis dengan Roh yang Kudus, senantiasa memberkati, membimbing, memimpin setiap kami hari ini, esok dan kekal sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kali kedua menjemput kami di padang permai. Datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan Engkau di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus memberkati.